Hati-hati wahai umat Islam. Karena tidak sedikit orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Dia nyatakan dengan la ilaha illallah, tidak ada yang saya ibadati kecuali Allah. Ternyata ketika beribadah, dia beribadah kepada selain Allah. Dia minta rezeki kepada selain Allah. Dia minta kesembuhan dari selain Allah. Dia minta penjagaan tokonya, rumahnya kepada selain Allah. Dia minta diselamatkan dalam perjalanan kepada selain Allah. Dia minta turunkan hujan kepada selain Allah. Dia minta dijaga agar selamat proyek jembatannya kepada selain Allah. Untuk itu dia sembelihkan sapi, dia sembelihkan ayam, kambing dan semacamnya. Untuk itu dia berikan sesajian kepada orang yang dia minta kepadanya agar diselamatkan dia. Dan semua itu perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Agama Nabi kita tercinta SAW adalah la ilaha illallah secara inti. Dan seluruh ketaatan itu harus mengarah kepada makna la ilaha illallah. Kalau ada amalan kita yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah itu, kita sendiri yang telah membatalkan la ilaha illallah kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sebagai orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan masuk ke dalam koridor agama Islam, kemudian dia batalkan dengan amalannya. Jangan batalkan la ilaha illallah kita dengan perbuatan kita. La ilaha illallah menyuruh kita berdoa hanya kepada Allah. Jangan pernah lagi minta kepada dukun, para tidak normal. Karena yang normal kita, insya Allah. Antum ini orang normal nggak? Kalau kita mengatakan mereka paranormal, para orang-orang normal, berarti kita mengakui diri kita yang nggak normal mereka. Iblis itu salah satu cara dia menipu manusia, namanya dirubah-rubah. Dirubah-rubah namanya oleh iblis itu, sehingga kita salah menyebutnya. Yang buruk dibuat baik namanya, supaya orang tertipu. Karena kalau disampaikan apa adanya, orang nolak. Antum kalau ditulis di rekening antum riba sekian persen, mau nggak antum terimanya? Gak mau, makanya nggak ditulis riba, ditulis bunga. Tuh. Bunga itu indah, harum, menyejukkan. Diberikan nama yang bukan aslinya. Salah satu cara dia menipu kita seperti itu. Ini orang para tidak normal, mayat disetubuhi, tidak mandi-mandi selama 500 hari, atau berzikir dengan zikir yang aneh-aneh. Ada ayat Al-Qur'annya, ada tambahannya, ada ayat Al-Qur'annya, ada tambahannya. Panggilan-panggilan kepada makhluk-makhluk halus. Di antara yang kita temukan, secari kertas yang ditanam di pojok-pojok rumah, lalu kita lihat. Memang sebagian isinya Al-Quran. Dituliskan sepotong ayat, lalu dibuat la beberapa kali. Lalu sepotong ayat lagi, la. Apa arti la? Tidak. Berarti ini pengingkaran kepada Al-Quran. Artinya apa? Orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dia mengira ini adalah bagian daripada kebaikan. Al-Quran gak mungkin salah. Di dalam kejadian yang lain, kita temukan juga tangkal dan jimat dari seseorang cari kertas berbahasa Arab. Yang sebagian ada zikir-zikir di situ, la ilaha illallah dan semacamnya. Namun di dalamnya ada panggilan. Ada 3 yang saya hafal, ya salta, ya malta, ya mustalsa. Sampai sekarang saya masih hafal. Wahai salta, wahai malta, wahai mustalsa. Siapa mereka? Pasti bukan nama orang Indonesia. Siapa salta? Siapa malta? Siapa mustalsa? Panggilan-panggilan kepada jin. Waliyadzubillah. Oleh karena itu tangkal dan jimat adalah keyakinan yang batil. Didatangkan kepada kita oleh teman-temannya jin.
yaitu para tidak normal, orang-orang tidak pintar. Karena kalau dia pintar, dia akan bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak pintar, pengikutnya lebih tidak pintar lagi, karena dia berguru kepada orang yang tidak pintar. Datang ke dukun, minta karirnya dinaikkan. Dukun itu RT aja tidak. Minta ke dukun agar kemudian rezekinya dikembangkan, diperluas, usahanya dimajukan. Dukun itu miskin semiskin-miskinnya. Kalau dia bisa melapangkan rezeki, kalau dia bisa melapangkan rezeki, kita kepangkat rezeki dia dilapangkan dulu. Kata inti adalah sering kita mengakui Allah itu esa. Sering manusia mengakui Allah itu esa, namun dia salah dalam cara mengesakan Allah. Disitulah terjadi kesyirikan, sehingga lari daripada tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah, jadikan Allah satu-satunya tempat kita mencurahkan seluruh ibadah kita, kepadanya harapan kita, kepadanya kita beribadah satu-satunya. Namun kita berikan ibadah itu kepada selain Allah. Semua orang Islam mengakui Allah itu esa, namun tidak semua umat Islam benar-benar mengesakan Allah di dalam peribadatannya. Dan itu yang kemarin dikatakan oleh salah seorang ikhwan yang hadir, benar dalam tauhid rububiyah, salah dalam tauhid uluhiyah. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Mereka dalam tauhid uluhiyah, Masya Allah Pak, benar. Tetapi dalam mengesahkan Allah dalam perbuatan salah. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 31 Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi kepada orang-orang Quraisy, man yarzukukum minas sama'i wal ardh, siapa yang sebenarnya memberi rezeki kepada kalian di langit dan di bumi? Katakan siapa? Amma yamliku sam'a wal absar, tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya ada sesuatu yang hidup tiba-tiba ia matikan, sehingga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada yang awalnya mati kemudian dia hidupkan. Siapa yang melakukan semua itu? Wa may yudabbirul amr, tanyakan kepada mereka, siapa yang mengatur seluruh perkara? Fasayaqulun Allah, mereka pasti akan menjawab, semuanya itu Allah yang melakukan. Ini orang Quraisy. Berarti mereka punya keyakinan Allah itu esa dalam mengerjakan seluruhnya. Namun ketika beribadah, mereka berikan kepada Lata, mereka berikan kepada Uzza, mereka berikan kepada Manah, dan kepada patung-patung yang lainnya yang berjumlah sangat banyak ketika itu. Namun yang terkenal ada 3. Lata, Uzza, dan Manah. Lata itu kuburan keramat. Uzza itu pohon keramat. Dan Manah batu. Dan ternyata sampai sekarang ini tempat-tempat kesyirikan tidak jauh-jauh dari batu keramat, pohon keramat, atau kuburan keramat. Dan salah satu cara syaitan menyelewengkan akidah manusia adalah manakala seseorang itu wafat, dia lebih sakti daripada ketika dia hidup. Perhatikan, orang manakala ingin disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya, lalu dia mensaktikan seorang manusia, dia mengira manusia ini bisa begini, tempat dia meminta ini, meminta itu, meminta ini ketika hidup, setelah dia wafat akan lebih sakti dibanding ketika dia hidup. Orang yang sudah wafat, dia membutuhkan orang yang hidup, betul tidak? Betul, membutuhkannya, dari memandikannya, mengkafankannya. Dia nggak bisa mandi sendiri, tidak bisa
mengkafani diri sendiri, menyolatkannya. Karena dia tidak bisa sholat sendiri. Makanya manusia yang belum sholat jangan sampai tunggu disolatkan orang. Sholatlah sendiri sebelum Anda disolatkan orang. Pergi ke kubur diantar orang, nggak bisa. Dia membutuhkan orang hidup. Setelah berada di dalam kubur, dia membutuhkan doa istighfar. Anak-anaknya, istrinya, suaminya, karib kerabatnya, murid-muridnya, teman-temannya, dia membutuhkan mereka untuk mintakan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Dia membutuhkan orang hidup, bukan orang hidup yang membutuhkan orang wafat. Namun dibolak-balik. Manakala kita mengkaji Islam dan dakwah iblis, itu biasanya bertabrakan 180 derajat. Bertabrakan 180 derajat, begitu terus. Salah satu bukti bahwa itu batil bertabrakan 180 derajat dengan Al-Quran dan hadis. Jadi akidah kita di dalam beribadah semuanya untuk Allah dan kepada Allah. Doa kita, nazar kita, menyembelih kita, tawakal kita, minta ditolong dan dibantu atas pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Jangan kepada jin, jangan kepada manusia. Minta tolong dan bantu kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita minta perlindungan, jangan minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta datang manfaat. Istighatsah, beristighatsahlah kepada Allah. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat, Allah akan kabulkan untuk kalian. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berikan ibadah kita itu kepada selain Allah, maka kita telah melakukan kesyirikan. Dengannya kita membatalkan la ilaha illallah kita.